Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita lanjutkan kembali video tutorial menggunakan API kawal Corona. Nah, pada video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya menampilkan data dari API kawal Corona ke dalam bentuk HTML ya. Jadi kita mau tampilkan datanya ke table. Nah, table ini bentuknya HTML. Nah, di sini kita masih menggunakan HTML biasa ya, belum menggunakan template. Jadi nanti tampilannya ya cuma table biasa ya. Oke. Kalau kita cek kembali di API kawal Corona ya. Nah, di API kawal Corona itu kan sudah ada URL-nya yang bisa kita gunakan untuk menampilkan datanya ya. Contohnya di sini ada data Indonesia, kita gunakan URL-nya seperti ini gitu. Jadi api.kawalcorona.com/Indonesia itu untuk yang Indonesia. Kemudian nanti hasil JSON-nya, responnya nanti seperti ini gitu. Nah, nanti tinggal responnya ini yang kita olah. Kemudian nanti ada provinsi, kemudian ada global data, positif ya, sembuh dan meninggal. Di sini untuk yang global ya. Nah, kita langsung saja kita coba. Pertama kita ingin menampilkan yang Indonesia dulu ya, data Indonesia. URL-nya menggunakan URL seperti ini. Jadi sebelumnya kita sudah pernah buat ya. Di sini kita pernah buat cara menampilkan API dengan URL/Indonesia ya. Nah, di sini kita modifikasi aja. Jadi kita nanti bakalan menampilkan banyak data. Jadi di sini kita beri komen dulu aja ya, Indonesia. Nah, ini untuk yang Indo ya. Untuk yang Indonesia, kita ganti variabelnya menjadi red API Indo. Kemudian untuk JSON decode-nya menjadi seperti ini berarti. Tapi Indo ya. Kemudian di sini kita berikan nama array ya. Kita jadikan array, nama array-nya adalah Indonesia. Nah, kemudian kita coba jalankan dulu yang ini, yang sudah kita modifikasi tadi. Kita jalankan hasilnya seperti apa. Nah, jadi di sini nanti sudah ada array baru, namanya array dengan nama Indonesia ya. Isinya adalah data untuk Indonesia. Nah, fungsinya apa? Kita menambahkan di sini nama array lagi gitu. Jadi kan nanti kita mau menampilkan banyak data ya. Nah, datanya itu nanti kita tampung ke dalam array. Nah, nanti di view-nya kita cukup panggil nama array-nya ini aja gitu. Terus untuk parsing-nya ke view cukup menggunakan $data ya. Nah, selanjutnya ini udah yang untuk Indonesia ya, udah muncul. Selanjutnya kita buat yang untuk provinsi ya. Jadi sini kita kasih nama aja provinsi, kemudian kita copy aja, jadi sama ya. Yang membedakan cuma URL-nya aja, provinsi. Tapi di sini kita ganti red API prof gitu ya, untuk membedakan nama variabelnya. Nah, untuk yang provinsi kan tinggal diganti menjadi provinsi ya. Nah, di sini nama array-nya ganti provinsi. Oke, di sini berarti kita ganti menjadi provinsi. Nah, seperti itu. Sekarang kita tes aja apakah sudah muncul di halaman sini ya, di browsernya. Kita refresh, terus nanti kita lihat. Ya, di sini tergantung koneksi internet kalian ya. Jadi kalau lagi cepat ya bisa cepat ya. Kemudian, nah di sini sudah muncul. Jadi yang pertama tadi ada Indonesia. Kemudian yang kedua ada provinsi ya. Oke, sini sudah ada datanya. Oh, oke, di sini ternyata ada kesalahan ya.
malah muncul yang malah muncul yang global. Nah, ternyata kita salah URL-nya ya. Jadi Indonesia/provinsi. Kalau tadi apa? Langsung provinsi ya. Nah, kita betulkan dulu. Indonesia Indonesia/provinsi. Nah, kita tes lagi. Nah, ini udah benar ya. Udah muncul DKI Jakarta, positif berapa, sembuh berapa, meninggal berapa ya. Oke. Selanjutnya kita cukup buat dua ini dulu. Nanti untuk selanjutnya tinggal mengikutin ya. Nah, dua ini kita bikinkan sebuah view ya. Jadi di sini anggaplah di view-nya, di sini ada view ya. Di CI, di view-nya kita bikin folder baru aja. Misalkan namanya adalah COVID ya. Nah, kemudian kita isi nama filenya, kita buat namanya index ya. Index.php. Oke, di sini sudah berhasil ya. Index.php. Nah, sekarang berarti di sini nanti untuk view-nya slot view. Nah, di slot view kemudian diikuti foldernya tadi COVID, kemudian nama filenya. Nah, di sini kita parsing datanya. Kita lewatkan datanya. Di sini cukup pakai dolar data ya. Nah, nanti di dolar data kan sudah ada provinsi dan Indonesia. Jadi nanti di mana di view-nya cukup panggil provinsi dan Indonesia. Oke, kita balik lagi ke view-nya. Di sini kita bikin HTML sederhana ya. Kemudian kita bikin tabel seperti ini. Kemudian seperti ini, kita bikin baris seperti ini. Nah, di atasnya ini kita buat Indonesia dulu. Tadi ada positif, meninggal, dan sembuh ya. Berarti ada 3 datanya. Kita bikin seperti ini. Misalkan ini positif, kemudian kita kopas saja. Positif, sembuh, kemudian meninggal. Nah, seperti itu. Untuk headernya ya. Oh iya, kita ganti TH ya untuk header. TH, kemudian di sini TH. Ini TH ya. Nah, sekarang di sini kita kasihkan TD ya. TD untuk datanya, untuk isian datanya kita copy juga sebanyak 3 kali ya. Oke. Nah, di sini tadi kan nama array-nya adalah Indonesia ya. Berarti di sini kita cukup panggil Indonesia ya. Nah, kalau tidak kita coba dulu ya, php printr kemudian nama array-nya. Nama array-nya tadi Indonesia ya. Ya, jangan lupa kita echo pre tadi ya, biar tampilannya sesuai ya. Echo pre ya. Nah, di sini berarti kita matikan dulu aja. Kita komen yang ini. Itu udah jadi. Sekarang kita refresh lagi ya. Kita refresh. Hasilnya seperti apa? Nah, ini ya. Hasilnya seperti ini. Nah, di sini sudah ada positif, sembuh, meninggal ya. Nah, karena itu belum ada bordernya, kita tambahin aja tabel border 1 gitu ya. Nah, sekarang berarti kita tampilkan datanya di sini ya. Kita gunakan for each ya. Nah, kita looping karena bentuk array-nya tadi seperti itu. Jadi kita harus looping seperti ini aja. Nah, di sini enaknya kita tutup aja. Terus di sini kita buka lagi PHP. Nah, ini kita taruh di bawah ya. Kita taruh di sini ya, di bawah TR.
Jadi TR ini kan row ya. Jadi dia nanti kalau misalkan lebih dari satu dia bakalan mengulang lagi gitu. Per baris, per baris, per baris. Nah, karena ini cuma satu baris, ya berarti nanti yang muncul cuma satu barisnya. Nah, di sini tinggal kita panggil ya. Tadi kan bentuknya seperti apa? Seperti ini. Oh iya, berarti langsung PHP echo, kemudian value diikuti dengan key-nya ya, positif dulu ya. Seperti ini. Nah, kita kopas saja. Di sini yang kedua ya positif sembuh meninggal ya. Di sini kita ganti sembuh, kemudian sini meninggal ya. Jadi perhatikan huruf besar huruf kecilnya sesuaikan dengan nama key-nya di sini ya. Jadi kalau dia kecil ya pasti kecil juga gitu. Oke, ini sudah, kita reload, kita tes hasilnya seperti apa. Nah, ini sudah muncul ya. Jadi positif sebanyak 1986, sembuh 134, meninggal 181 ya. Oke. Nah, di sini berarti kita tambahkan aja biar kelihatan H2 gitu ya. H2 data Indonesia. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau kita reload itu udah muncul data Indonesia. Oke, ini udah selesai untuk yang data Indonesia. Selanjutnya kita bikin yang provinsi ya. Nah, yang provinsi juga sama. Kita bikin aja tabel baru. Kita langsung tambahkan aja H2 seperti ini, data provinsi Indonesia ya. Indonesia. Nah, kemudian kita bikin tabel baru. Tabel, jangan lupa kasih border 1 gitu. Kemudian TR ya. Terus ini TR juga. Jadi ada row yang buat headingnya, kemudian ada row buat datanya ya. Berarti sini kita kasih untuk heading. Karena di provinsi tampilannya banyak ya. Misalnya kita mau berikan nomor nanti di nomor 1 sampai nomor berapa gitu. Nah, di sini kita kasih headingnya nomor. Kemudian untuk yang provinsi di sini ada apa aja? Ada kode provinsi, kasus, sembuh, positif, dan meninggal ya. Nah, kita akan ambil 4 ini aja. Provinsinya, kasus positif, kasus sembuh, dan kasus meninggal ya. Oke, berarti di sini kita kasih provinsi. Kemudian di sini positif. Kemudian di sini sembuh. Satu lagi untuk yang meninggal ya. Ini yang meninggal. Nah, kemudian di sini berarti kita punya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Punya 5 data. Jadi TD sebanyak 5. Kita copy sebanyak 5 kali. Kemudian kita lihat ininya. Array-nya seperti apa. Nah, di sini dia ada tambahan atribut ya. Berarti nanti kita for each, kemudian nanti kita panggil atribut. Kemudian baru nama key-nya apa, provinsi, kasus, dan sebagainya ya. Nah, berarti di sini tadi nama array-nya kita simpan menjadi provinsi ya. Nah, di sini kita for each lagi. Kita for each di atas TR. Nah, ini tadi ya, ketika dia nanti lebih dari 1 datanya, nanti bakalan row-nya bakalan diulang terus gitu. Tadi namanya provinsi ya. P-nya kecil. Di sini kita bikin seperti ini aja, seperti tadi. Ini dihapus. Kita kasih seperti ini, kemudian yang mana? Oh ya, yang ini PHP. Ini aja, yang ini untuk tutupnya. Nah, kita pindahkan ke bawah sini ya. Jadi ini masih cara yang gampang, masih bisa diikutin lah gitu ya. Nah, kemudian kita bikin variabel number untuk penomoran ya, karena penomoran itu kan tidak berasal dari data API-nya, tapi kita yang definisikan ya. Kemudian
Di sini berarti kita tambahkan seperti ini, number ya, number plus plus gitu. Nah di sininya berarti kita echo php echo dollar number seperti ini. Nah baru yang di sini php kemudian echo kemudian value, tadi ada atribut ya. Nah kita tambahkan atribut. Jadi silakan pelajarin lagi tentang array ya, array 1 dimensi, 2 dimensi, multidimensi. Nah itu silakan pelajarin. Kemudian atribut, terus nama key-nya misalkan pertama provinsi, P-nya besar seperti ini. Oke sudah. Nah selanjutnya kita copy aja. Yang selanjutnya adalah positif. Nah di sini namanya apa? Kasus posi ya. Kita copy aja lah. Copy kemudian kita paste di sini. Ini kita copy lagi sini, terus di sini. Kemudian yang sembuh itu kasus som ya. Nah seperti itu. Untuk yang meninggal itu meni, kasus meni ya, ini meni. Nah ini meninggal ya maksudnya. Oke ini udah selesai. Kita tes ya, kita reload lagi data di browsernya. Nah di sini udah muncul ya, udah benar berarti. Jadi di sini untuk data provinsi itu sudah ditampilkan ya. DKI Jakarta sekian, kemudian Jawa Barat sekian, positifnya, sembuhnya, meninggalnya gitu ya. Nah ini udah selesai ya, udah selesai berarti untuk yang provinsi ya. Dan datanya ini sesuai dengan data dari API Kawal Corona ya. Oke, untuk yang bagian ini kita cukupkan dulu. Setelah ini nanti kita sambung lagi untuk menampilkan data ke HTML tapi untuk yang global ya, atau nanti yang sekalian yang detail ya. Jadi di dashboard ini kan ada yang detail. Nah di sini ada detail kasus per provinsi ya. Nah ini ya data kasus di Indonesia per provinsi. Jadi dari umur, gender, status, provinsi dan sebagainya. Nah nanti kita lanjutkan setelah ini. Oke dari saya sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.